Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nita Patira Nisa. Saya akan membacakan surat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma'agna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan salah satu sejarah dakwah, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Raden Makhdum Ibrahim. Beliau putra dari Sunan Ampel dan termasuk tokoh penting dalam Wali Songo. Ia diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-15 di wilayah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang dikenal sebagai wali yang memiliki pendekatan dakwah unik, kreatif, dan penuh kesentuhan budaya lokal. Sejak muda, beliau belajar agama di pesantren ayahnya, kemudian melanjutkan pendidikan ke berbagai pusat Islam, termasuk di negeri Campah, sehingga kembali ke Jawa, ia mulai berdakwah secara intens di daerah Tuban, Lasem, Kadipaten, hingga Demak. Nah, metode dakwah Sunan Bonang terkenal karena menggabungkan ajaran Islam dengan seni budaya Jawa seperti gamelan, suluk tembang, dan simbol-simbol estetika lokal. Karya terkenal adalah suluk Wijil, suluk Bonang, dan ajaran tasawuf yang halus namun kuat dalam nilai tauhid. Ia juga dikenal membantu membina generasi wali berikutnya, termasuk Sunan Kalijaga yang mula nakal tetapi kemudian menjadi wali besar setelah dibimbing olehnya. Sunan Bonang wafat sekitar awal abad ke-16 dan makamnya berada di Tuban, Jawa Timur, yang kini menjadi salah satu situs ziarah penting. Nah, ada 6 unsur dakwah Sunan Bonang, yaitu pertama, dai, yang disebut subjek dakwah. Sunan Bonang sendiri bertindak sebagai dai utama. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang fikih, tasawuf, dan seni Jawa, sehingga dakwahnya mudah diterima masyarakat. Sikapnya yang lembut, bijaksana, dan adaptif membuatnya dihormati berbagai kalangan. Kedua, mad'u, objek dakwah. Sasaran dakwah Sunan Bonang yaitu masyarakat pesisir Jawa, Tuban, Lasem, dan Gresik. 2. Masyarakat pendalaman yang masih kuat memegang ajaran Hindu Buddha. 3. Kaum bangsawan hingga rakyat jelata, dan para pemuda seniman dan penyembah ritual adat. Ia menyesuaikan cara dakwah dengan karakter masyarakatnya. Nah, ketiga, materi dakwah. Materi yang disampaikan mencakup tauhid, akhlak dan tasawuf, syariat dasar seperti sholat, puasa, dan zakat, nilai-nilai norma kemasyarakatan, ajaran kesederhanaan, dan pembersihan hati. Sunan Bonang sering menyisipkan materi ini melalui suluk dan tambang yang mudah diingat. Metode dakwah yang digunakan yaitu seni dan budaya, gamelan, wayang, tembang, misalnya Tombo Anti. Kedua, simbol estetika Jawa, warna, bentuk, dan pola. Ketiga, pembinaan langsung seperti mendirikan pesantren. Keempat, tasawuf, yaitu pendekatan spiritual yang lembut. Dan terakhir, dialog dan pendidikan, diskusi, mengajarkan kitab. Metode inilah yang membuat ajaran Islam diterima pada konflik. Kelima, media dakwah. Media yang digunakan antara lain seperti gamelan Bonang, kidungan dan tembang Jawa, suluk Bonang, wayang dan cerita rakyat, pesantren dan majelis ilmu, serta syair-syair spiritual. Media seperti ini menjembatani budaya lokal dengan nilai-nilai Islam.
Keenam dan terakhir, tujuan dakwah. Tujuan dakwah Sunan Bonang yaitu menanamkan tauhid, memperbaiki akhlak masyarakat, mengislamkan masyarakat Jawa secara damai, membangun tata sosial dan beradab, memadukan Islam dengan budaya lokal, dan merusak nilai inti agama. Tujuan ini berhasil menjadikan Islam berkembang pesat di Jawa pada masa Wali Songo. Jadi, sekian, terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.